Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga tetap sehat ya. Kalian jaga kesehatannya. Gitu, ingat pesan Ibu 3M. Visi kali ini masih membahas tentang larutan penyangga ya. Masih membahas tentang larutan penyangga. Ya, kemarin. Dimana kemarin tuh larutan penyangga ini Bapak bagi poin. Poin pertama yaitu definisi. Poin kedua yaitu jenis ya, jenisnya. Poin ketiga kemarin itu adalah cara membuat. Ya. Lalu poin keempat yaitu mekanisme. Mekanisme larutan penyangga dalam mempertahankan pH. Nah ini. Lalu yang kelima, ini ya. Poinnya di sini nih, poin pentingnya menghitung. Menghitung pH larutan penyangga. Penyangga ya. Yang poin ke-6, ini poin kelima, ini tentang kegunaan ya. Nanti ada teman kalian yang pengen gabung. Ya, nah ini. Nah, kemarin ini kan poin pertama sudah, poin kedua sudah, poin ketiga sudah, poin keempat sudah ya. Nah, ini pun kalau kalian masih belum paham, silahkan kalian download ya. Videonya sudah Bapak simpan di YouTube. Kalian download dulu aja. Nah, lalu kalian tonton ulang-ulang sehingga kalian paham tentang keempat poin ini. Lalu poin sekarang yang akan Bapak bahas adalah yang ini ya. Menghitung pH dari lautan penyangga dan kegunaannya. Oke, masuk ke materi langsung tentang menghitung. Menghitung pH dari larutan penyangga. Larutan penyangga. Nah, kita kenal bahwa larutan penyangga itu kan ada dua jenis ya. Jadi sebelum kalian bisa menghitung, Pak, ini pH-nya bagaimana gitu. Kalian harus bisa membedakan larutan penyangga itu penyangga asam atau penyangga basa. Gitu ya. Penyangga asam atau penyangga basa. Basa atau Bapak singkat aja ini buffer asam BA atau buffer basa BB ya. Nah, jadi sebelum kalian bisa menghitung berapa nilai pH dari larutan penyangga tersebut, langkah pertama kalian harus bisa membedakan ini nih larutan buffer asam apa larutan buffer basa. Ini BA atau BB. Kenapa? Sebab kalau itu BA, yang kalian cari itu berbeda, cari kontrasta plusnya. Gitu ya. Jadi kalau itu BA, buffer asam, yang kalian cari adalah berapa konsentrasi ion H+ ini. Di mana rumusnya Ka sama dengan konsentrasi H di mol per ya, mol basa konjugasi. Nah, ya. Hafalkan dulu rumus ini ya. Ini kalian hafalkan dulu. Ya, itu. Ya. Lalu yang kalau misalkan itu larutannya buffer basa, maka yang kalian cari adalah konsentrasi. Nah, rumus konsentrasi ion OH- itu adalah Kb. Tadi mah kan Ka, sekarang Kb. Kb dikali mol basa lemah, Bl, Bapak singkat Bl ya. Mol basa lemah dibagi
mol asam konjugasinya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ya, ini kedua rumus ini kalian hafalkan. Loh, Pak, itu kan masih mencari konsentrasi ion H+ dan ion O H. Lalu gimana caranya? Lah kan waktu belajar asa kan sudah dijelaskan pH itu hanya min log konsentrasi ion H+. Gitu. Kalau OH min, maka POH larinya yang didapat konsentrasi ion OH min. Nah, gitu, ya. Nah, ini. Nah, lalu kalau POH ke pH kemarin ya, bahwa pH diubah jadi POH sama dengan 14 dikurangi POH. Nah, ini kalau rumus ini nggak perlu udah dihafal, ini udah otomatis gitu ya. Ini udah otomatis, udah nggak perlu dihafal. Yang perlu dihafal tuh rumus ini. Nah, paham ya? Nah, udah dihafal rumusnya. Oke, Bapak kasih contoh. Nah, Bapak kasih contoh soal. Nah, misal ada contoh soal seperti ini. Hitunglah ya pH dari larutan dari pencampuran pencampuran 10 ml pH3COOH. Kenapa ini Bapak jadi lambat-lambat? 0,5 m dengan 10 liter H3COK 0,5 m. Ya. Nih, di mana Ka dari CH3COOH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini soal yang pertama. Hitung pH dari pencampuran 10 ml CH3COOH 0,5 m dengan 10 ml CH3COOK 0,5 m. Ya. Nah, sebelum kamu bisa menghitung ini, kamu harus pastikan ini buffer asam apa buffer basa. Karena di sini buffer apa? Oke. Nah, bisa dari situ. Pak, ini karena ada nilai Ka-nya, maka ini buffer asam. Ya. Pak, ini kan ada nilai Ka-nya, jadi ini buffer asam. Hati-hati, kamu mengandalkan ini. Nah, hanya mengandalkan nilai Ka di sini. Soal itu biasanya bercampur antara asam basa, larutan buffer, dan reaksi hidrolisis. Ya, Bapak ingatkan nih, soal itu bisa campur. Soal asam basa, soal reaksi hidrolisis, sama soal larutan penyangga. Nah, kalau kamu hanya mengandalkan nilai Ka, nanti kamu akan bingung. Ini Ba buffer asam, hidrolisis, apa larutan asam basa. Kenapa? Karena pada reaksi hidrolisis, untuk menilai H+, itu dibalik. Nah, jadi patokannya sebaiknya jangan dari sini, dari apa yang dicampurkan. Ya. Jadi kalau nilai K ini hanya sebagai pendukung. Boleh untuk langkah awal kita melihat dari nilai Ka. Oh, kemungkinan ini buffer asam. Lah iyalah, karena kan materinya tentang larutan buffer. Nah, ya gitu. Tapi kalau di soal realnya itu nanti akan dijelaskan soal larutan buffer, ini soal larutan hidrolisis, ini soal larutan asam basa, enggak ya. Nanti karena semua konsep ini masuknya ke dalam stoikiometri larutan. Itu ya. Jadi fokusnya ke sini. Fokusnya ke sini. Apa sih yang dicampurkan? Di sini kan yang dicampurkan CH3COH kan udah kita tahu dia itu asam
lemah. Ya enggak? Sedangkan CH3COOK ini adalah ini garam. Ya. Di mana gandum CH3COO min. Ya enggak? Ya enggak? Di mana CH3COO min ini adalah, dia adalah basa konjugasi. Dia basa konjugasi dari CH3COOH-nya ini. Nah, ya. Oh iya, karena di sini mengandung asam lemah sama basa konjugasinya, maka ini termasuk ke dalam buffer asam dan didukung dengan ada nilai Ka. Lalu caranya kita mencari konsentrasi H+. Di mana konsentrasi ion H+-nya itu adalah Ka. Masih ingat ya? Dikali mol asam lemah per mol Ka-nya. Ya ini. Lalu rumusnya, Ka-nya mana nilai Ka-nya? Oh ini nilai Ka-nya. Berarti masukkan dalam kurung 1 kali 10⁻⁵. Mol asam lemahnya mana? Nah ini, ingat ini volume, ini adalah konsentrasi. Ini dikali ini, nanti hasilnya jadi mol. Ya. Gitu. Tapi ada beberapa soal yang tidak ada volumenya. Maka dianggap volumenya 1 liter. Jadi kalau kamu nanti menemukan soal yang tidak ada info volume adalah 1 liter. Nah, ya itu. 10 dikali 0,5 di sini adalah 5 milimol lagi. Nah, hati-hati menghitung ini. Ingat angka ini ya, angka yang 10 mili sama ini kepunyaan CH3CO, kepunyaan CH3C. Kenapa nih? CHCO. Ya, ini kedua-duanya ini kepunyaan CH3CO-nya 10 kali 0,5 ini nilainya 5. Ingat, yang kita butuhkan bukan garam, bukan mol garam, sedangkan 5 ini ada kepunyaan mol garam. Yang kita butuhkan adalah mol basa konjugasi, bukan mol garam. Maka ini kamu reaksi ionisasikan menjadi CH3COO- ditambah K+. Karena nilai koefisiennya di sini 1, di sini juga di sini 1 ya, nih di sini 1, di sini juga 1, maka ini 5, ini juga 5. Maka nilai K+ ya kan? Di sini 5, jadi 5 sama kalau dijumlahkan 10 nih. Ya enggak? Nah, begitulah kimia ya. Jadi CH3COOK ini punya 5 dari sini 10 dikali 5 0,5. Nah, CH5 ini kepunyaan CH3COOK. Sedangkan yang kita butuhkan hanya CH3COO-nya. Berapa ini? Kamu harus buat reaksi ionisasinya. Jangan langsung aja diambil kamu nilai ini. Nanti konsepnya salah. Nanti Bapak kasih contoh yang kedua ya. Kalau kamu langsung mengambil nilai kali ini, konsepnya salah. Sekarang 5 masukkan ke sini. 5 ya mau ke sini. Maka di sini ya, udah ya. Itu ya, berarti 10⁻⁵. Nah, setelah didapat nilai konsep ion H+-nya 10⁻⁵, pH-nya berapa? pH-nya 5. Bisa ya? Nah, ini Bapak kasih contoh yang seperti ini ya. Sekarang misal Bapak ganti. Nah, Bapak ganti ininya ya. Nih, Bapak ganti. Ya. Untuk Bapak ganti unduh aja deh. Ya. Bapak unduh. Misal nih Bapak kasih contoh. Ini aja deh. Bapak delete aja yang ini. Nah, ini mah nggak perlu di delete ya. Bapak delete yang di sini aja deh. Nih, Bapak kasih contoh soalnya bukan ini. Soalnya ininya ganti. Ya, misal soalnya yang ini jadi nih, garamnya CH3 di sini. Ya, Bapak kasih contoh di sini misal CH3
COO dalam kurung 2CA. Nah, ini seperti ini. Nah, soalnya begini. Hitunglah pH dari pencampuran 10 ml CH3COOH 0,5 m dengan 10 ml CH3COO 2 kali Ca 0,5 m. Nah, ya. Berapa sih pH-nya? Nah, nilai Ka-nya sama ya. Nilai Ka-nya sama 1 kali 10 pangkat min 5. Bahwa campuran dari asam mah dengan sini adalah gram ya, di mana gramnya itu punya konjugasi CH3COO min. Ya, ini. Ya, ini. Nah, berarti ini kita mencari konsentrasi ion H+-nya. Masukkan rumusnya. Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Sudah. Ya. Lalu asam lemahnya, mol asam lemahnya udah di sini nih, ya. Masih nggak berubah. Nah, di sini berarti masuk nilainya 5. Masuk nilainya 5. Nah, sekarang yang berubah mol basa konjugasinya. Ingat, 10 dikali 0,5 ini kepunyaan CH3COO 2 kali Ca. Ini nih 5 ini kepunyaannya ini. Yang kita butuhkan bukan garamnya, bukan mol garam. Tapi yang kita butuhkan adalah mol basa konjugasinya. Maka ini kamu uraikan. CH3COO min di sininya 2 ditambah Ca2+ nih reaksi ionisasinya. Karena kalau di sini mah koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2, maka kalau ini 5, di sini bukan 5, tapi 10. Nah, ya. Jadi nilai nih, tapi nilainya 10. Nah, di sini 10. Akan berubah kan nilai pH-nya kan? Nah, sehingga di sini nilainya dapat 1 per dikali 10 pangkat 5. Ini sama aja 0,5 kali 10 pangkat min 5. Saja dengan 5 kali 10 pangkat min. Maka pH-nya berapa? Ayo pH-nya berapa? 6 min log 5. Iya, berubah kan nilai pH-nya kan? Iya, gitu. Makanya nih hati-hati ketika menghitung ya. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, ya. Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Karena selalu Bapak lihat kalau di buku ini bukan mol basa konjugasi, tidak semua ini dengan konjugasi. Nah, ya hati-hati ya. Ya, ini kalau Bapak kasih contoh dari reaksi pencampuran. Sekarang bagaimana kalau begini? Nah, Bapak contoh ya. Contohnya hitunglah kenapa ya HP laptop Bapaknya itu nilai pH dari kok patah-patah nih. Dari pencampuran. Masih lah ya Bapaknya pencampuran 10 ml NH4 0,2 m dengan 5 ml HCl 0,2 m. Oh ini tuh. Ininya ya. Ini kok jadi laptop bawahnya nih. 0, HCl 0,2 m. Nah, lalu KB, KB-nya KB NH4, NH3 maaf, NH3 sebesar 5. Nah, ini hitunglah nilai pH dari pencampuran 10 ml NH4 m HCl 2 m. Nah, kalau kamu melihat ini, oh ada nilai KB-nya, berarti ini buffer basa. Ya benar.
Benar, ini tentang buffer basa. Kenapa? Karena materinya masih materi buffer. Nah, konsentrasi OH- ini adalah larutan buffer basa. Nah, tetapi masalahnya yang kita reaksikan di sini adalah basa lemah. Dan di sini adalah asam kuat. Karena kita mereaksikan basa lemah dengan asam kuat, maka ini pencampuran ya, ini pencampuran. Walaupun Bapak tulisnya pencampuran, tapi ini akan terjadi reaksi, Beda dengan yang tadi. Ya, beda dengan yang tadi. Ya, kalau yang tadi tidak terjadi reaksi. Gitu. Walaupun pencampuran antara tadi asam lemah dengan garam itu tidak terjadi reaksi. Kalau ini, nah ini akan terjadi reaksi. Maka sebelum kamu menghilangkan, oke, kita di sini Na4OH ditambah HCl menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Karena terjadi reaksi, kita gunakan konsep reaksi di sini mula-mula reaksi sisa. Nah, nih. Nah, inilah konsep reaksi kimia itu seperti ini. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya berapa molnya? Nah, ini 10 dikali 0,2 berapa? Berarti 2 ya. Di sini 2. 5 dikali 0,1 maaf 0,2 berarti di sini 1. Mula-mula ada nggak NH4Cl molnya? Namanya mula aja nih. Kalian pengen buat kue. Mula-mula kalian siapkan tepung, telur, ya. Ada nggak kuehnya mula-mula? Pada saat T0 ada nggak kuehnya? Kan belum ada. Ya nggak? Iya, sama dengan reaksi kimia. Reaksi kimia ini reaksi yang pencampuran, logikanya sama aja dengan koki lah ya. Ini mula-mulanya 2, 1 molnya. Mol NH4OH-nya 2, mol HCl-nya 1 dari sini, dari soal. Ya. Lalu NH4Cl-nya ada nggak? Ya nggak ada dong, berarti dia 0. H2O-nya ada nggak molnya? Ya nggak ada dong, berarti 0. Lalu terjadi reaksi. Ya, karena terjadi reaksi, ingat, kalau kita buat kue, bahan baku yang jumlahnya sedikit pasti akan habis duluan. Iya nggak? Iya kan? Maka mana nih yang bahan bakunya yang lebih sedikit? Ini kan? Nih, bahan bakunya yang lebih sedikit ini. Ini cuma 1 mol. Maka konsep reaksinya ini -1, ini -1. Kenapa Pak ini -1 juga? Kenapa? Karena di sini koefisiennya semuanya 1. Nah ini ya. Ini koefisiennya semuanya 1. Maka kalau ini habisnya -1, maka yang ini juga -1. Tetapi kalau sudah pindah ruas, ini pindah ruas nih. Bukan min lagi, tapi dia positif 1. Ini juga positif 1. Nah, paham sampai sini? Ini reaksi. Dan ini harus kalian reaksi ini. Gabung nggak? Waduh, kasihan ini. Nah, ya. Nah, ini ya, ini konsep reaksi nih. Ya. Lalu, nah, ya. 2 dikurangi 1, di sini 1 dikurangi di sini 0. Di sini hasilnya 1. Di sini hasilnya 1. Oh, ada lagi yang enggak. Oh, ya, dong. Nah, ini ya. Lihat. Di sisanya itu ada ini. Nah, di sisanya itu. Nah, nih ada ini. Ada asam lemah dan di sini ada garam. Nah, ya, di mana garamnya ini mengandung akon, asam konjugasi yaitu NH4+. Ya,
NH4Cl kalau kita uraikan ini membentuk NH4+ sama Cl-. Berarti mol garam di sini ini sama aja dengan mol akonnya. Jadi kalau mol garam itu NH4 juga tuh. Nah, sekarang kalau kita sudah punya ini, mulai kita masukkan dalam rumusnya. Rumusnya karena ini basa larutan baper basa, maka kita disuruh mencari konsentrasi OH-. Nilainya, rumusnya adalah Kb dikali mol basa lemah per mol akon. Nah, asam konjugasinya. Lalu Kb-nya berapa? Ini 1 dikali 10 pangkat 5. Dikali mol basa berapa? Ini. Sisanya ya. Nah, kan bukan setelah reaksi sisanya 1. Berarti ini 1. Berapa mol asam konjugasinya? Bukan yang ini ya. Kalau kamu ngambil yang ini berarti konjugasinya salah. Ngambilnya yang ini. Ya, nah berarti di sini 1, berarti di sini 1. Walaupun ini nanti sama nilainya, ini 1, ini juga 1. Tetapi tidak selamanya, Bapak ulangi lagi, tidak selamanya mol garam itu akan sama dengan mol asam konjugasinya. Bagaimana kalau terjadi reaksinya seperti ini kan, NH4+ 2 kali misalkan SO4. Nah ini kan jadi 2 kalinya. Paham ya? Nah, ini hati-hati. Hasilnya jangan dibagi garam, tapi mol akonnya atau ekonnya. Nah, udah nih. Nah, ini berarti 1. Nah, di sini berarti 10 pangkat min. Kalau konsentrasi OH-nya 10 pangkat, maka POH-nya berapa? Berapa POH-nya? 5. Kalau POH-nya 5, apa pH-nya? Ingat yang ditanyakannya pH loh. Yang ditanyakannya pH bukan POH walaupun ini larutan basa. Maka pH-nya adalah 9. Nah. Gimana? Paham nggak dari 2 contoh ini? Halo. Nah, insya Allah. Ya. Paham ya? Coba nanti Bapak stop dulu sharingnya ya. Bapak cari ini dulu, cari soal dulu nih. Coba Bapak izin. Udah balik lagi ya. Nah ini contoh soalnya nih. Nah nih contohnya. Ini Bapak ngambil dari buku BSE. Ya ini contoh soalnya. Ini larutan buffer asam apa buffer basa? Ayo, buffer asam. Asam apa basa? Oke, asam ya. Udah jelas asam. Iya, karena di sini ada nilai Ka ya. Nah, ini poin pertama di sini nih. Ada nilai Ka di sini. Nah, Ka tentang buffer asam. Ya. Yang direaksikannya ini CH3COOH. Ini adalah asam lemah. Dan di sini adalah KOH. Apa ini KOH ini? Larutan apa? Asam, basa, apa garam? Ayo, KOH. Asam, basa, apa garam? Ini basa. Basa kuat. Dicampurkannya adalah asam lemah basa kuat, maka akan terjadi reaksi. Beda ya, kalau kita mencampurkannya lemah dengan garam, tidak akan terjadi reaksi. Basa lemah dengan garam tidak terjadi reaksi. Tapi kalau asam dengan basa itu akan terjadi reaksi. Mau itu asam lemah ke, mau itu basa lemah ke, pokoknya terjadi reaksi ya. Jadi kalau ada mencampurkan asam dengan basa itu terjadi reaksi. Maka langkah pertama jangan dulu menghitung nih ya. Langkah pertama adalah gimana reaksinya. Kita tuliskan di sini reaksinya. CH3COOH di OH. Halo? Hanya di C ini nih. COOK ditambah H2O. Nah, sama kita mulai makan si konsep MRS. Bapak selalu bilang nih tiap tahun kita gunakan konsep MRS.
Nah, berarti kalau udah bicara konsep MRS, berarti konsep reaksi. Berapa mula-mulanya? Nah, lihat di sini. Ini 250 sama 0,1. Berarti berapa? Di sini 25. Di sini 250. Wih. Di sini 0,1. Berapa ini? 25. Aduh, Bapak ngasih contoh soal yang salah lagi nih. Bapak nggak lihat tuh. Ya kan nih, kayak gini nih. No, nah biar nggak apa-apa lah ya, contoh soal ini nggak apa-apa. Nah, lihat. Ini 25, ini juga 2. Nah, kalau 25 ini tidak akan terjadi larutan buffer. Nah, tidak akan terjadi larutan buffer. Nah, berarti ini soal bukan tentang larutan buffer. Tuh ya. Nah, berarti ini jadi larutan reaksi hidrolisis. Konsep reaksi hidrolisis. Nah, soal itu. Nah, ya, Bapak salah lah ngasih contoh soal ya. Tapi ini nggak apa-apa untuk pembelajaran bagi kalian. Ya, jadi hanya fokus ke nilai K. Nah, ini salah nih. Kalau menemukan soal seperti ini. Ya. Nah, ini soal tentang reaksi hidrolisis. Nanti aja Bapak jelasinnya ya. Yang buffer aja dulu lah. Mana yang buffer nih? Ini tentang apa? Hidrolisis buffer. Yang mana buffernya? Ini tentang ini nih. Soal di. Nah, oke, ini aja deh, jangan konsep aja deh. Hitungan yang koin Ektanas tahun 1999 udah berapa tahun? Ya, nih. Berarti soal ini Bapak cancel aja lah ya, nanti dibahasnya. Nih. Soal ini. Ya. Pasangan larutan berikut yang menghasilkan larutan penyangga adalah, nah, yang mana? Sama, untuk menjawab soal ini, harus kita pahami larutan penyangga itu tadi kan, larutan buffer itu ada 2, buffer asam yang isinya asam lemah plus buffer yang isinya asam lemah plus asam konjugasinya. Nah, lihat di sini, ini mereaksikan ini semuanya nih. Ini adalah basa lemah. Ini adalah basa lemah. Berarti nih udah ada nih komponen ini. Ya, udah ada komponen basa lemah. Ya. Nah, udah kalau ini NaO ini adalah basa kuat. Ya. Nah, ini adalah basa kuat. Lalu di sini lihat, ini ada sel ini asam. Ini asam oksalat, ini adalah asam lemah. Nah, udah ada nih asam lemah. HCN juga di sini adalah asam lemah. HCl di sini adalah asam kuat. Soalnya larutan yang hasilkan larutan penyangga, berarti ini salah. Berarti yang ini jangan kamu jawab, ini salah. Kenapa? Karena ini basa kuat sama asam kuat. Ya, tidak basa berarti corem kamu. Nah, caranya nih. Lalu yang mana, Pak? Karena ini basa sama asam, di sini juga basa kuat sama asam. Nah, ini harus direaksikan dulu sama dengan yang tadi. Ya. Direaksikan, nanti basa lemahnya konsepnya atau kata kuncinya, kalau ini ada basa lemah dengan asam kuat, maka asam lemahnya ini molnya harus lebih besar dibandingkan asam kuatnya. Tadi, soal yang tadi itu. Kalau ini basa kuat sama asam lemah, maka mol asam lemahnya ini harus lebih banyak dibandingkan basa kuatnya. Sekarang kita kali aja. 100 dikali 0,2 berarti di sini 20. Yang A nih ya, yang A.
nih yang A. Yang ini 100 dikali 0,1 berarti di sini 10. Nah, kalau sudah sini sudah tahu jawabannya. Berarti jawabannya pasti A ya. Nah, kenapa? Karena bahasa bahan kuatnya. Coba yang B 100 sama 0,2 berarti di sini 20 yang B. 100 dikali 0,3 berarti ini 30, berarti ini salah. Nah, komponen asam kuat banyak, berarti ini salah. Berarti yang B ini salah. Yang C, lihat. Berarti kalau yang C karena basa kuat sama asam lemah, maka asam lemahnya harus lebih banyak. Ya. 100 dikali 0,2 ini 20. Ini 100 maka saya sini. Nah, ya. Tadi yang Bapak soal yang tadi kasih itu yang pertama. Berarti ini juga salah. Yang C ini salah. Ya, ini yang B salah, tadi yang C salah. Kalau yang D, yang D berapa ini? Berarti ini 20, ini wah, yang D juga benar nih. Oh, enggak, yang D salah juga ya. Ini 10. Yang D ini berarti lebih sedikit ya. Ininya lebih sedikit. Berarti ini juga salah yang D. Berarti jawabannya tadi adalah yang A. Lalu kalau soalnya berapa pH-nya? Bapak lanjutin nih. Soal dari sini ya Bapak lanjutin. Kalau ditanya berapa sih nilai pH-nya? Berarti kan tadi yang jawabannya yang A ya, yang benar yang A. Yang benar yang A. Karena ini basa lemah sama asam kuat, maka itu terjadi reaksi. Reaksinya NH4OH ditambah HCl sama dengan contoh yang Bapak jelaskan di yang tadi NH2O. Konsepnya mula-mula reaksi sisa. Ya. Berarti ini mula-mulanya 20, sini 10, berarti di sini 0, sini 0. Di sini karena ini HCl yang sedikit, min 10, 10, 10. Maka di sini sisanya di sini 10, di sini 0, di sini 10, ini 10 ya, ini 10. Tapi ini abaikan saja. Berarti ini yang diambil. Ya. Karena di sini adalah basa lemah sama garam, di mana garam mengandung akon, maka di sini kita mencari konsentrasi OH-. Nilai KB-nya misal nilai KB-nya 10 pangkat min 5. Maka di sini 10 pangkat min 5 dikali 10 dibagi 10. 10 di sini karena nilai akonnya sama dengan garamnya. Ya, kalau kita uraikan NH4 plus sama Cl min. Nah, ini sama nih koefisiennya. Maka di sini 10 pangkat min 5, maka pOH, ingat ini pH, maka di sini pOH. pOH-nya 5, maka pH-nya adalah 9. Jadi kalau ditanya berapa pH-nya, pH-nya 9. Oke.